Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu semangat, dan semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Dita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Nah, yuk siapkan bukunya dulu. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan jangan lupa ya, alat tulisnya juga disiapkan. Kemudian, Bu Guru akan selalu ingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Yuk, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan serta pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, untuk kompetensi dasarnya, kita hari ini belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Untuk Bahasa Indonesianya, kita akan belajar KD 3.8, merinci ungkapan. Kemudian PPKN, kita nanti akan belajar simbol-simbol Pancasila. Kemudian SBDP-nya nanti kita akan belajar KD 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajarannya nanti harapannya kalian dapat atau mampu mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan perintah. Kemudian nanti juga kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bunyi sila ketiga. Kemudian nanti kalian juga diharapkan dapat menunjukkan simbol sila ketiga dengan tepat. Selain bunyinya, nanti kalian juga harus belajar simbolnya. Kemudian nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak. Kemudian nanti harapannya juga kalian mampu membuat karya seni cetak 3 dimensi dari tanah liat. Nanti tanah liatnya bisa kalian ganti dengan doh atau malam, plastisin, ya. Pada pembelajaran sebelumnya di tema 5 sepertinya ya kita juga sudah belajar untuk membuat play doh ya waktu itu ya dan dibentuk menjadi bentuk-bentuk kesukaan kalian. Oke, kemudian silahkan kalian buka di halaman 80 sayang. Nah, ada gambarnya, kemudian ada bacaannya. Bu Guru bacakan dulu ya. Disimak dengan baik. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sekolahmu? Nah, karena kalian belum ke sekolah ya sayang ya. Masih pandemi, tentunya di sekolah kita juga bersih, sehat, dan asri. Banyak sekali pepohonan di sekolah kita ya. Dan sekolah kita selalu dibersihkan setiap hari oleh Pak Yaya, oleh Mas Faisal, sama Pak Yanto. Jadi sekolah kita terasa nyaman dan bersih.
Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 81. Bacalah cerita di bawah ini. Yuk, semua simak dengan baik ya. Boleh sambil ikuti membaca dari rumah ya. Yuk bersiap. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Sama ya seperti di Cahaya Bangsa ya. Kemudian setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi bersih. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Sama ya seperti di sekolah kita ya. Kemudian, yuk sekarang jawablah pertanyaan berikut. Kita mulai dari nomor 1 ya. Silakan dibuka di halaman 82 sayang. Yuk 82 kita kerjakan bersama ya. Ambil pensilnya. Yuk ambil pensilnya. Nomor 1, apa judul bacaan tersebut? Tadi apa ya bacaannya ya? Yang ini tadi. Nah, judulnya berarti yang merah ini ya sayang ya. Sekolahku bersih dan sehat. Yuk kita tulis bersama. Sekolahku bersih dan sehat. Kemudian nomor 2, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Gimana tadi? Keadaan sekolahnya? Bersih, nyaman, sehat, asri ya tadi ya. Sekolahnya bersih dan nyaman. Kemudian yang ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Kenapa ya tadi? Karena banyak pepohonan, sama seperti di sekolah kita ya sayang ya, di Cahaya Bangsa. Ada banyak pepohonan, ada rambutan, ada jambu, ada bambu, dan masih banyak tanaman yang lain. Kemudian nomor 4, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Ayo siapa? Semua warga sekolah, tidak hanya bu guru, tidak hanya siswa saja, tidak hanya Pak Yahya, Thomas Faisal, atau Pak Yanto saja, tetapi semua warga sekolah, ya Pak Kepala Sekolah, ya Bu Guru, Pak Guru, siswa-siswa yang lain, dan semuanya, pokoknya semua warga sekolah. Kemudian yang terakhir nomor 5, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Tidak membuang sampah sembarangan ya tentunya. Di sekolah kita juga banyak sekali tempat sampah. Di setiap gedung itu semuanya ada tempat sampah dan di setiap depan kelas itu pasti ada satu tempat sampah yang besar. Nah, kemudian sekarang kita lihat di halaman 83, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Nah, mana nih yang merupakan kalimat perintah? Bu Guru kasih contoh dulu ya. Contoh kalimat perintah. Tutuplah pintu itu. Nah, ada kata-kata lahnya dan mungkin ada kata-kata tuliskan. Ada kata-kata lah dan ada kata-kata kan ya. Coba kita lihat. Nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Perintah bukan? Bukan. Oke, good. Nomor 2, buanglah. Nah, ada lahnya berarti perintah. Good. Silakan bisa disilang, dicentang. Kemudian anak-anak bermain di halaman sekolah. Bukan. Kemudian nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu. Letakkan, adakannya berarti perintah. Good. Terakhir, jagalah kebersihan sekolahmu. Iya, merupakan perintah. Ingat ya, ciri-ciri kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, contohnya ini tadi, buanglah, ada kata-kata lah dan ada kata-kata kan. Oke, sampai sini paham ya? Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang di halaman 84 dan 85. Nah, ayo berdiskusi. Coba Bu Guru bacakan dulu ya. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas lebih
indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Nah, di kelas kita juga ada loh Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pasti masih ingat ya? Nah, pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Ada yang masih ingat? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 85 sayang. Yuk kita lihat yuk, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan sila ketiga? Yuk kita lihat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira betul nggak sila ketiga bunyinya itu? No, sekarang kotak yang hijau. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila ketiga bukan? No, bukan. Kemudian yang kotak biru, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira itu termasuk sila ketiga bukan? Oh bukan, no. Ketuhanan yang Maha Esa berarti sila pertama? Sila pertama ya. Nah, kemudian yang kotak pink, Persatuan Indonesia. Kira-kira betul nggak ya? Iya, betul. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang yang terakhir, kotak orange. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira sila keberapa itu? Yes, sila ke-5. Berarti bukan ya. Nah, sekarang kita lihat. Dengan demikian, sila ketiga dalam Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Nah, sekarang susunlah potongan-potongan gambar di halaman 86 sehingga membentuk lambang sila ketiga. Nah, sekarang kita lihat di halaman 87 dan 88 ya. Nah, di sini ada beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Salah satunya yaitu karya 3 dimensi dari tanah liat nih, ada dibentuk atau dicetak menjadi sebuah daun. Nah, tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Kalau ini berarti dicetak dengan bentuk daun, wadah berbentuk daun ya. Nah, sayang, kemarin kita sudah belajar membuat Play-Doh, kemudian kalian bentukkan menjadi sebuah benda yang kalian sukai. Nah, kali ini kita akan belajar untuk membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Nah, urut-urutan cara membuatnya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kemudian masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, dulu waktu Bu Guru kecil, tanah liat masih banyak sekali di sekitar lingkungan rumah Bu Guru. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya, karena tanah-tanah di pekarangan itu sudah banyak berdiri rumah-rumah ya. Jadi mungkin sekarang agak susah untuk mencari tanah liat sayang. Nah, kali ini kita hanya belajar untuk mengenal saja ya, tidak perlu dilakukan karena kemarin di tema sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat Play-Doh dari tepung kan, dan kita sudah membentuknya menjadi suatu bentuk yang kalian sukai. Ada buah-buahan kemarin ya, ada mobil-mobilan yang sudah kalian buat. Jadi cukup itu saja. Nah, kemudian untuk sementara hasil cetakanmu selesai, biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapihan kelas dan sekolah kita.
Nah, di sini ada contoh-contoh nih karya 3 dimensi dari tanah liat. Ada yang bentuk ikan, ada bentuk kura-kura, ada bentuk apa itu ya? Seperti daun-daun kemudian dibikin kotak ya. Kemudian nih ada yang lain. Ada piring, mangkuk, terus ini juga ada tempat bentuknya bintang, ada mobil-mobilan, ada burung-burungan ya. Nah, biasanya sayang kalau kerajinan yang terbuat dari tanah liat ini disebut kerajinan tembikar. Nah, ini ada banyak sekali ya. Tidak hanya untuk hiasan saja, biasanya ada cobek yang untuk peralatan rumah tangga ya, ada cobek, ada mangkuk, ada piring. Kemudian ada gelas biasanya. Kalau orang-orang zaman dahulu belum punya piring keramik, kemudian piring kaca itu belum punya, pakainya tembikar ini tadi ya sayang ya. Ada juga yang dibuat gentong atau untuk tempat wudhu biasanya. Dulu di tempatnya buyutnya Bu Guru, tempat untuk wudhunya pakainya ini tanah liat. Namanya padasan dulu kalau orang Jawa bilang. Oke, selanjutnya karena Bu Guru sudah sampaikan semua, kemudian ada tugas juga untuk kalian. Berarti sudah selesai ya untuk pembelajaran hari ini di pembelajaran pertama, tema 6, subtema 3 ya. Nah, semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majelis dan hamdalah ya. Yuk kita baca hamdalah dulu, baru doa kafaratul majelis ya sayang. Mulai, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Terima kasih semuanya atas semangatnya, atas perhatiannya hari ini. Bu Guru mohon maaf ya apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.